Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Febriana, NIM 09105813200043, Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidrap. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi di mana materi tersebut berupa ilmu tajwid Al-Quran. Nah, langsung saja, apa sih itu ilmu tajwid Al-Quran? Ilmu tajwid Al-Quran ialah suatu pengetahuan di mana berupa tentang kaidah dan cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan 6 poin mengenai ilmu tajwid, yaitu yang pertama, nun sukun atau tanwin, mad iwad, lam tafkhim dan lam tarqiq, qalqalah, mim sukun, dan yang terakhir itu huruf muqatta'ah. Nah, yang pertama kita masuk pada nun sukun dan tanwin, di mana ada 5. Yang pertama yaitu ikhfa, idgham bila gunnah, izhar, idgham bi gunnah, dan iqlab. Kita masuk pada izhar terlebih dahulu. Nah, kapan dikatakan izhar? Yaitu manakala ada nun sukun atau tanwin yang bertemu pada salah satu huruf halqi yang 6, yakni alif, ha, ghain, ghain, ha, dan qa. Maka cara membacanya harus dibaca dengan terang, jelas, dan tanpa mendengung. Nah, contohnya ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 26. Di sini terdapat nun sukun yang bertemu dengan hamzah, maka dibaca yan'auna. Yan'auna, nunnya jelas. Kemudian Quran surah Al-An'am ayat 26. Di sini terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf ha, maka dibaca yanhauna. Yanhauna, dia dibaca jelas. Kemudian kita masuk pada iqlab. Kapan dikatakan iqlab? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut iqlab, yang berarti membalik atau menukar. Tegasnya hukum nun atau tanwin itu membacanya ketika itu dibalik atau ditukar menjadi mim. Nah, contohnya ada dalam Quran surah Al-Alaq ayat 15. Di sini terdapat fathatain yang bertemu dengan huruf ba, maka dibaca lanasfa'am bin nasiyah. Lanasfa'am bin nasiyah. Nah, kemudian contoh berikutnya ada dalam Quran surah Al-Balad ayat 2. Di sini terdapat dammatain yang bertemu dengan huruf ba. Nah, jika dalam Al-Quran ada huruf mim kecil seperti ini, maka dia termasuk hukum bacaan iqlab. Maka dibaca wa antahillum bihasal balad. Kemudian selanjutnya kita masuk pada idgham bi gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf mim, nun, waw, dan dia, maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah, di mana arti dari kata idgham itu ialah memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan bi gunnah yaitu dengan mendengung. Maka cara membacanya ialah dengan dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang keempat dengan suara mendengung. Nah, contohnya ada dalam Quran surah Al-Lahab ayat 1. Di sini terdapat kasratain yang bertemu dengan huruf waw. Nah, dibaca abi lahabi wa tabb. Abi lahabi wa tabb. Nah, dia didengungkan dan dimasukkan. Kemudian ada juga dalam Quran surah Al-Humazah ayat 2. Di sini terdapat fathatain yang bertemu dengan huruf waw. Tadi di atas itu kasratain, maka yang di bawah ialah fathatain. Dia bertemu dengan huruf waw. Maka dibaca malau wa'addadah. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada idgham bila gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya disebut idgham bila gunnah, di mana arti dari kata idgham tadi yaitu dimasukkan atau ditasydidkan, sedangkan bila gunnah ialah dengan tidak mendengung. Nah, berbeda dengan idgham bi gunnah tadi yang didengungkan, maka pada idgham bila gunnah di sini dia tidak didengung, tetapi sama-sama keduanya itu dimasukkan atau ditasydidkan.
Contohnya ada dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Di sini terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf lam. Nah, dibaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dia tidak mendengung tetapi tetap ditasdidkan atau dimasukkan. Kemudian ada juga dalam Quran surah Al-Maun, di sini dammatain yang bertemu dengan huruf lam. Maka dibaca fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Nah, kemudian kita masuk pada ikhfah. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ta, sa, dal, zo, za, sin, shin, so, do, jim, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Maka hukum bacanya tersebut disebut ikhfa yang berarti samar. Maka cara membacanya yaitu dengan samar tetapi disambung dengan huruf yang lain di mukanya dengan mendengung. Nah, contohnya ada dalam Quran surah An-Naba ayat 12. Di sini terdapat fathatain yang bertemu dengan huruf sya. Maka dibaca wa banaina fawqakum sab'an shidada. Nah, dia didengungkan. Kemudian huruf N-nya itu berubah menjadi NG. Jadi dia samar. Kemudian ada juga dalam Quran surah Al-Fajr ayat 21. Di sini dibaca kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, kemudian kita masuk pada hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama idgham mimi, izhar syafawi, ikhfa dan ikhfa syafawi. Nah, kita masuk terlebih dahulu pada ikhfa syafawi. Kapan dikatakan ikhfa syafawi? Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut ikhfa syafawi, di mana ikhfa sendiri tadi artinya samar dan syafawi berarti bibir. Maka cara membacanya harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Nah, contohnya ada dalam Quran surah Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yarah. Nah, didengungkan. Alam ya'lam bi anna Allah yarah. Nah, juga ada dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 11. Inna rabbahum bihim yawma izin laqabir. Inna rabbahum bihim yawma izin laqabir. Kemudian masuk pada izhar syafawi. Apabila ada mim sukun yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka hukum bacanya disebut izhar syafawi, di mana izhar artinya jelas atau terang dan syafawi berarti bibir. Maka cara membacanya ialah terang di bibir dengan mulut tertutup dan harus lebih dijelaskan diizharkan apabila bertemu dengan huruf waw dan fa. Nah, contohnya ada dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 3. Di mana di sini terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf ain. Maka dibaca wala antum abiduna ma'bud. Nah, dia tidak didengungkan dan jelas. Kemudian juga ada dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 2. Di sini terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ro. Maka dibaca ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Kemudian selanjutnya idgham mimi. Nah, pada idgham mimi ini biasa juga disebut dengan idgham mutamatsilain. Kenapa? Karena hukum bacaannya itu sesuai. Apabila idgham mimi ini adalah mim bertemu mim, maka idgham mutamatsilain itu huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang sama. Contohnya ba bertemu dengan ba. Maka pada idgham mimi ini tuh mim sukun bertemu dengan mim. Contohnya ada dalam Quran surah Al-Mulk ayat 12. Di sini ada mim mati, mim sukun bertemu dengan mim. Nah, lahum maghfirah. Juga ada dalam Quran surah Al-Qalam ayat 24. Alaikum miskin. Nah, kemudian kita masuk pada qalqalah, di mana ada 2. Yang pertama yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Qalqalah sugra yaitu apabila ada salah satu huruf ba, jim, to, di, dal, dan qaf. Untuk lebih
mempermudah kita mengingatnya, kita bisa mengingat kalimat baju di toko. Nah, merupakan abbreviation atau singkatan dari ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, baju di toko. Yang sukun mati dan matinya itu asal kata dalam bahasa Arab. Maka hukum bacanya disebut qalqalah sugra. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Nah, di sini contohnya ada huruf ba yang berada pada tengah kalimat. Maka dibaca fi jidha hablum mim masad. Nah, kemudian ada kita masuk pada qalqalah kubra. Apabila ada salah satu huruf baju di toko tadi yang sukun mati dari sebab wakaf atau berhenti atau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya dengan tanda titik atau koma. Maka hukum bacanya disebut qalqalah kubra. Cara membacanya yaitu lebih jelas dan lebih berkumandang. Nah, contohnya yaitu ada dalam Quran surah Al-Ikhlas. Di sini terdapat dal yang berada pada tempat pemberhentian. Nah, dibaca qul huwallahu ahad. Nah, akan salah jika kita mengatakan bahwa qul huwallahu ahad, tapi kita mengatakan bahwa qul huwallahu ahad karena dia termasuk qalqalah kubra. Kemudian kita masuk pada huruf muqatta'ah. Nah, di mana ada 14 yaitu alif, ha, ro, sin, so, to, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Bagaimana cara membaca huruf muqatta'ah? Yaitu dengan mengeja atau menyebutkan hurufnya. Misalkan kita membaca huruf nun pada Quran surah Al-Qalam, bukan dibaca seperti memberi harakat atau dibaca na. Adapun persebaran huruf muqatta'ah dalam Al-Quran, seperti yang saya paparkan pada materi tersebut, ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Nah, dibaca alif lam mim. Jadi kita tidak membacanya dengan memberi harakat fathah, tapi yang dibaca itu ialah huruf aslinya. Akan salah jika kita membacanya dengan begini. Alama, tapi yang benar itu alif lam mim. Nah, yang dibaca itu huruf aslinya. Nah, ini beberapa huruf muqatta'ah yang tersebar dalam Al-Quran. Ada dalam Quran surah Maryam, kaf, ha, ya, ain, shad, toha, nah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita masuk pada lafaz Allah. Itu ada dua, yaitu lam tafkim dan lam tarkik, di mana lam tafkim ialah apabila ada lam dalam perkataan Allah didahului oleh fathah atau dhammah, maka haruslah dibaca tebal. Contohnya ada dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Nah, di sini dibaca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, jadi akan salah jika huruf lamnya itu kita baca tipis karena sebab ada fathah sebelum perkataan Allah. Contoh yang salah itu begini. Qul huwallahu ahad. Tapi kita mengatakan qul huwallahu ahad. Nah, kemudian contoh berikutnya ada dalam Quran surah An-Nasr ayat 1. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ada juga dalam Quran surah Al-Humazah ayat 6, narullahil muqadah. Kemudian surah Al-Bayyinah ayat 2, razulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, kemudian selanjutnya kita ke lam tarkik. Apabila ada lam dalam perkataan Allah didahului oleh kasrah dan semua lam tidak dalam perkataan Allah, maka haruslah dibaca tipis. Nah, contohnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nah, jadi di sini
kita tidak mengatakan bahwa billah, tapi billahi. Billahi, dia tipis, dibaca tipis. Kemudian contoh berikutnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah lagi, ayat 22, yaitu فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 3, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ rillahi, bukan rillahi, tapi rillahi. Kemudian kita masuk pada mad iwad, yaitu apabila ada fathatain yang jatuh pada wakaf atau tempat pemberhentian pada akhir kalimat, maka hukum bacanya disebut mad iwad, yang mana mad iwad artinya ganti, yakni tanwin dengan mad atau alif yang menyebabkan bacaan panjang. Cara membacanya dengan dipanjangkan seperti mad tabi'i dan tidak dibaca seperti tanwin. Nah, contohnya ada dalam Quran surah An-Naba ayat 6-12. Alam naj'alil arda mihada. Nah, jadi yang akan salah jika kita membacanya dengan mihadan, tapi mihada. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Nah, jadi dia huruf fathatennya itu berubah menjadi fathah. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, karena pada dasarnya kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan segala kesalahan dan kekeliruan itu datangnya dari diri saya pribadi. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.